never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez akan melakukan tes pertamanya untuk tim resmi Ducati Selasa ini, dengan motor tanpa sponsor. Pembalap Spanyol itu bersiap memutuskan hubungan dengan beberapa rekannya. 2 hari setelah perpisahannya dengan Gresini, Marc Marquez akan memulai hidupnya sebagai pebalap resmi Ducati selama tes yang dijadwalkan Selasa ini di Barcelona. Ini mungkin terdengar klise, tetapi hari ini akan menandai sebuah langkah dalam karirnya. Memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kekuatan struktur pabrikan setelah 1 musim bersama Gresini, salah satu tim paling sederhana di MotoGP, di mana dia hanya memilikinya model berusia 1 tahun. Peristiwa istimewa seperti itu memerlukan kehati-hatian dan perhatian besar dari mereka yang terlibat. Ekspektasinya sebanding dengan yang ada di Paddock saat Valentino Rossi melakukan debutnya bersama Yamaha, saat tes di Sepang pada tahun 2004, atau saat penemuan Desmosedici oleh Marquez yang sama di Valencia setahun lalu. 93 sebenarnya bergabung dengan tim Senin ini. Tiba sekitar pukul 11 di sirkuit, dia mengadakan pertemuan pertama 1 jam kemudian dengan Gigi Dall'Igna, manajer umum Ducati Corse, sebelum pergi ke garasi, di mana dia dapat berbicara dengan Marco Rigamonti, bos mekaniknya, dan Davide Tardozzi, manajer tim. Selasa ini, Marquez akan tampil dengan setelan merah, warna yang mewakili dirinya dan tentu saja merupakan warna Ducati. Sepeda motornya juga akan berwarna merah tetapi hanya menampilkan nomor pengendaranya. Selain logo merek, kita hanya akan melihat logo Michelin, produsen ban kejuaraan, dan Akrapovi, yang memasok knalpotnya ke seluruh bidang. Alasannya? Bahkan jika dia tidak berganti pabrikan, Marquez akan bergabung dengan tim yang banyak sponsornya merupakan pesaing langsungnya. Dan kontrak yang berlaku hingga akhir tahun tidak akan mengizinkannya untuk berkendara dengan warna asli dari Ducati Selasa ini. Dalam konteks ini, jangan mencari jejak Red Bull, salah satu sponsor paling setia Marquez. Dengan hubungan tersebut akan memasuki masa jeda karena ikatan Ducati dengan rival beratnya, Monster. Sementara itu, pemilihan ban belakang tidak membuat Johann Zarco bisa memberikan perbedaan yang diharapkannya di MotoGP Barcelona paruh kedua. Johann Zarco telah dengan jelas mengumumkan rencananya di Barcelona, memilih ban keras dengan harapan bisa menelan pembalap yang lemah dengan ban yang lebih lunak di paruh kedua balapan. Kesenjangan performa yang ia harapkan antara berbagai jenis ban akhirnya tidak terwujud dan pembalap Prancis itu tidak mampu mencapai finish 10 besar yang ia harapkan. Lolos di posisi ke-12, Zarco kembali mengalami start buruk dan hanya finish di posisi ke-19 pada akhir lap pertama. Tanpa kemungkinan membuat perbedaan dengan ban belakangnya, pemulihannya hanya membawanya ke posisi 14, yang tentu saja membuatnya menjadi pembalap Honda dengan posisi terbaik di finish, namun dengan rekor 2 poin yang sedikit sepanjang akhir pekan. Saya salah memilih ban belakang, Zarco menegaskan. Ban depan saya, medium, satu-satunya yang dia gunakan, catatan editor. Itu bukan pilihan yang buruk. Itu adalah ban terbaik untuk sensasi dan saya tidak punya masalah sepanjang balapan dengan bagian depan, tapi ban belakang. Kami berharap itu tidak akan memberikan performa yang lebih baik di awal, jadi saya pikir saya akan menderita di awal, kemudian menjadi lebih kuat di akhir. Dan ternyata tidak. Itu berarti saya kehilangan waktu pada akhirnya dan yang lebih lembut akan berhasil. Oleh karena itu, Zarco membayar pilihan ban yang kurang efisien di awal balapan tanpa mendapatkan keuntungan dari degradasi yang lebih rendah di bagian terakhir. Namun dia tidak menyesali taruhannya, saya kehilangan terlalu banyak waktu di awal untuk mendapatkan tempat di balapan. Marc Marquez mengakhiri musim di tempat ketiga dalam kejuaraan. Sebuah peringkat yang bersifat anekdot baginya tetapi memungkinkan dia untuk berterima kasih kepada tim Gresini atas apa yang dia alami tahun ini.
Memperoleh tempat ketiga dalam kejuaraan, yang ditentangnya oleh Enea Bastianini, sebenarnya bukan kekhawatirannya yang pertama. Tetapi Marc Marquez memvalidasinya pada hari Minggu dengan meraih podium ke-10. Satu kesuksesan lagi untuk mengakhiri tahun rekonstruksi, dan sebuah penghargaan yang nilainya tidak dia ketahui untuk dirinya sendiri. Namun untuk tim yang mendampinginya selama masa transisi antara Honda dan Ducati. Tempat kedua ini adalah akhir terbaik dari babak yang sangat indah dalam karir saya bersama tim Gresini. Saya bersenang-senang di sana dan itu cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka, jelas pembalap Spanyol itu saat turun dari podium. Mereka menjadi tim yang sangat penting dalam karir saya karena saya berada di momen yang sangat buruk dan transfer yang saya lakukan tahun lalu sangatlah penting. Terima kasih kepada Honda yang memahami situasi saya, terima kasih kepada Gresini yang telah memberi saya kesempatan ini. Saya terus bekerja sepanjang musim ini. Saya menemukan grup yang sangat bagus, yang sangat membantu saya untuk terlahir kembali. Untuk membangun kepercayaan diri ini lagi cara untuk berterima kasih kepada mereka adalah dengan memenangkan podium ini. Posisi ketiga di kejuaraan tidak mengubah hidup saya, tapi untuk tim satelit. Saya bertanya kepada Masini, apakah penting bagi tim satelit untuk finish ketiga? Saya berkata, oke, saya mengerti, dan saya mencoba menjadi super presisi untuk menyelesaikan balapan itu di podium. Menginginkannya adalah satu hal, namun Marc Marquez terus menekankan sejak awal akhir pekan bahwa ia mendapati dirinya dalam kesulitan besar. Setelah awalnya mengutarakan target 5 besar, kemudian meraih posisi ke-7 yang dinilainya lebih sesuai dengan potensinya saat sprint. Ia tampil bertransformasi untuk balapan utama Minggu sore. Sementara itu, Francesco Bagnaia selaku andalan tim pabrikan Ducati gagal mempertahankan gelar juara dunianya usai MotoGP Barcelona 2024. MotoGP 2024 resmi melahirkan juara dunia baru meski Francesco Bagnaia tampil tanpa celah di seri terakhir bersama Ducati, Minggu, 17 November 2024. Rider asal Italia tersebut begitu dominan hingga berakhirnya balapan utama selama 24 lap dengan keluar sebagai pemenang. Hasil itu tidak cukup bagi Bagnaia untuk mempertahankan gelar juara dunianya yang sudah digenggam selama 2 musim terakhir ini. Rekan setim Enea Bastianini tersebut harus rela menyaksikan Jorge Martin selaku andalan Pramac Racing berpesta dengan merebut gelar juara dunia. Pembalap Spanyol itu tidak terhentikan merajai musim ini meski mengakhiri MotoGP Barcelona 2024 dengan menduduki posisi ketiga. Usai berakhirnya seri pamungkas MotoGP 2024, Martin menorehkan total 508 poin atau unggul 10 poin atas Bagnaia di klasemen akhir. Kegagalan mempertahankan gelar juara dunia tentu menjadi hal yang mengecewakan bagi murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut. Pasalnya, Bagnaia menorehkan performa yang cukup superior dalam sesi balapan utama sepanjang MotoGP 2024 ini. Bagaimana tidak? Pembalap berusia 27 tahun itu memiliki statistik yang mengesankan pada musim ini melalui raihan 16 podium dengan 11 kemenangan. Jumlah tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan Martin untuk sesi balapan utama yang mengemas 16 podium dengan 3 kemenangan.